Baru Oke, jadi 24. di tanggal kemungkinan ini ya di tanggal 8 Desember. Jadi kita tidak perlu menunggu mahasiswa selesai semua. Kalau yang sudah selesai kita mainkan saja, kita Mereka biasa saling keluarkan nunggu gitu saja. kalau saling Kan menunggu, jadi syarat dari pengajuan seminar akhir. kan katanya harus 4 orang ya minimal. Ya, Ya, jadi kita jalankan saja. Nah, ya. jika misalnya tren mahasiswa kita seminggu beres ya syukur 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Tapi saya kira tidak akan bisa seperti itu karena Pak Angga sendiri membuka peluang KP lagi di tempat beliau. Kalau nggak salah baru kemarin ya. Ada siapa nggak? Alia ada? Alia. Ya. Iya ada Pak. Iya, Alia kan baru ya katanya KP di Pak Angga ya. Iya baru Pak masuk pas Senin kemarin. Oke. Saya sudah tanya sama Pak Angga 2 bulan katanya kalau salah ya. Jadi kalaupun seperti Alian yang baru masuk KP, saya kira akan terkejar lah. Misalnya dikhawatirkan libur tanggal 25 itu selesai semuanya gitu. Pak Yasri. Ya, ya. Sebelum Ya, karena ini banyak nih tugas kita ini sekarang, kolokium, magang. Nah, harapan kedua adalah dengan pelaksanaan KP sudah selesai semua, mahasiswa sudah dikonsentrasikan untuk proposal skripsinya. Iya, mereka harus tahu juga tugasnya masih banyak ini, jadi jangan ditunda-tunda. Betul Pak Yasri. Jadi harapan saya semoga saya sih kepengen skripsinya yang paling keren. Kita harus punya harus ada peningkatan dari tahun ke tahun. Dan produknya bisa kita simpan sebagai karya. Ya intinya harus membumi kan, jangan sampai cuma disimpan saja, tapi membumi. Jadi bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi bukan hanya asal judul saja. Ya, apalagi sampai aplikasinya nggak jadi gitu. Nah ini. Nah itu jadi harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa tercapai semua. Ya. Skripsinya oke semua dan kita punya banyak produk aplikasi gitu yang bisa kita jadikan PKM nanti Pak ya, ya seperti kemarin ya Restu ya. Restu hasil karyanya bisa jadi PKM dan PKM itu harus bersama-sama dengan mahasiswa. Ya. Yang benar itu sih. Kita berarti menunggu berapa orang lagi nih? Ya, masih banyak nih, apa nih, 32 berarti kan kita berdua ya, kecuali ada Pak harusnya 460 ya, baru separuh lah ini. Beres KP-nya 29 Desember. Oke, gini. Nah ini mumpung sambil nunggu teman-teman yang lain, lebih baik kita ini saja diskusi ya. Pertanyaan reaksi. Pak, saya beres KP-nya tanggal 29 Desember. Tanggal 29 Desember itu penutupan ya. Artinya menurut saya kalau nggak salah ada yang lebih dari reaksi ya yang mengaku katanya KP-nya sampai 6 bulan. KP informatika itu nggak sebanyak itu, 6 bulan itu biasanya project. Nah, jadi seperti reaksi maupun yang lain yang kebetulan lebih dari Desember, salah satunya adalah kenapa saya menginginkan KP segera diselesaikan itu harapan saya di skripsi gitu. Anda skripsinya harus bagus. Tapi kalau misalnya tempat industri atau tempat lokasi KP Anda meminta untuk melaksanakan itu, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi kalian harus membuat laporan dulu gitu. Jadi begitu laporan KP
selesai, tetap disidangkan di bulan Desember. Nah, soal bahwa Anda diminta tetap ke sana, silahkan gitu. Karena, nah ini laporan ini cuma satu yang memang kurang nanti, yaitu nilai dari tempat kerja praktek. Apa namanya, harus dilampirkan penilaian oleh dosen lapangan atau instansi. Palingan mungkin kekurangannya itu karena mungkin juga pihak instansi belum memberikan nilai karena Anda belum selesai, itu bisa saja seperti itu. Karena itu tetap kita sidangkan di bulan Desember. Jadi Anda tetap masih silahkan kalau memang ada permintaan dari industri agar selesai misalnya sampai akhir Desember atau bahkan mungkin sampai Januari. Tapi kami akan meminta pelaksanaan seminar KP-nya tetap di bulan Desember, karena itu saya sendiri yang kebetulan penulis penyusunan laporan KP-nya mengakomodir itu gitu. Mengakomodir itu. Yang tidak dapat dilengkapi adalah mungkin penilaiannya. Syukur-syukur misalnya penilaiannya sudah dapat. Tapi kalau bisa dapat, ya alhamdulillah gitu. Ya, saya tahu nih Denita ya. Jadi laporan KP harus diselesaikan di bulan Desember. Kalau misalnya, oh suara saya kurang jelas ya? Sudah Pak. Sudah bagus. Oh, Ya. Ganti Denita itunya ya. Jadi, nah seperti Denita ini apalagi karena lapor KP itu di informatika itu tidak selama itu gitu. Jadi Anda tetap buat laporannya yang sudah Anda laksanakan sampai setengah semester, karena Denita yang saya tahu sampai Maret itu berarti kan 6 bulan ya. Nah, karena itu laporan KP-nya bisa mengakomodir ya. Misalnya Anda bisa sampaikan di situ kalau Anda masih melaksanakan KP permintaan dari instansi, tapi yang sudah dilaksanakan apa gitu. Dan minta di setengah semester tersebut nilainya itu aja. Anda dimintakan nilainya. Nah, kalau misalnya Anda masih melanjutkan KP-nya karena perjanjian dengan instansinya, silahkan ya. Itu kesepakatan Anda dengan instansi KP tersebut. Tapi kami juga punya jadwal, schedule ya, yang tidak bisa diubah gitu. Nanti setelah laporan KP-nya yang pekerjaan setengah semester itu selesai, dilaporkan, selesai seminar, Anda kembali ke tempat KP, silahkan gitu. Tapi saya harapkan kalau seminar KP selesai, konsentrasi lebih banyak ke proposal skripsi itu saja. Ada 34 orang lagi ya Sri, siapa lagi nih yang belum? Iya, 30, baru 38 ini. 38 ya. Ya, ada 43, kita mulai saja ya. Gitu aja? Iya, karena nanti ini kan direkam sama Raffi ya. Ya. Jadi bisa saya minta video rekamannya mau dipasang di YouTube saya aja ya, biar bisa disosialisasikan. Ya, didokumentasikan. Kalau gitu ya. Dari ini dulu mungkin Pak Kaprodi untuk menyampaikan pembukaan pendahuluan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Jadi Waalaikumsalam. Pak Oscar, Pak Iim, jadi terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir mendampingi mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas mereka yaitu magang di perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, di mana akhir dari magang mereka itu adalah mereka harus membuktikan dengan adanya laporan. Nah, laporan itu harus seragam sehingga kita perlu mensosialisasikan format mana yang akhirnya akan digunakan. Nah, kebetulan Pak Im adalah UPM yang menjamin kualitas, sehingga kita berharap dengan adanya format yang standar itu bisa kita gunakan untuk ke semua laporan yang akan dihasilkan oleh mahasiswa magang. Jadi saya berharap mahasiswa mengikuti dengan baik sehingga tidak ada lagi pertanyaan ya tentang format yang akan digunakan, karena walau bagaimanapun Anda sudah harus memulai ya. Jadi walaupun Anda selesai Maret atau kapanpun ya tetap sudah mulai magang kan ada materi-materi yang sudah bisa untuk mulai ditulis ya. Jadi mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Im. Nah, baik, terima kasih Pak Im. Saya serahkan ke Pak Im sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan langsung buka ininya ya. PPT-nya. Bukan PPT sih, langsung aja ke Word-nya. Ininya, ke Word-nya ya. Ya. Oke. Ini cukup besar atau masih kecil ya? Kalau bisa dibesarkan ya dibesarkan karena masih banyak ruang kosong nih kiri kanan. Oke. Besarnya segini sih. Mungkin dari hostnya kan, dari di bawahnya nih kan, di bawah itu 100% kan bisa dibesarkan. Oke. Oh, jangan terlalu besar. Kebesaran. Ya udah. Nah, gitu ya. Cukup ya. Ini cukup. Ya udah cukup kan. Oke. Udah mentok juga itu. Ini mentoknya segini ya Pak. Oke, jadi ini adalah buku panduan penyusunan laporan kerja praktek ya. Yang kebetulan saya yang membuat draft penulisannya. Ini nanti mungkin supaya ini ada pengesahan dari Pak Kaprodi, diadakan ada tanda tangan sama Pak Dekan mengetahui. Oke, nah di panduan KP ini yang paling penting adalah sebetulnya di sini di bagian struktur laporan. Ya. Jadi laporan KP ini memang mengimplementasikan kompetensi yang dibangun oleh program studi yang berbasis BE ya, dengan kualitas standar KKNI level 6 karena S1 ya. Jadi apa yang ingin dihasilkan, mahasiswa menunjukkan kompetensi profesional, kemampuan teknis, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan problem solving, dan kemampuan komunikasi yang semuanya relevan dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran di program studi Teknik Informatika. Ya. Jadi ini untuk mata kuliah kerja praktek dan magang. Ya. Nah, kenapa magang bisa dilakukan boleh gitu? Karena memang magang di dalam mata kuliahnya sendiri itu disatukan dengan kerja praktek. Gitu. Namun memang supaya pembatasannya supaya nggak terlalu lama, magang itu yang paling lama setahun ke belakang, 1 tahun ke belakang. Misalnya sekarang 2025, maka 2024 yang kita setujui magang dikonversi ke dalam kerja praktek. Di konversi itu bukan nilainya saja, tapi Anda yang sudah magang harus membuat laporan yang versi program studi informatika. Dan
terus terang saja ini juga model laporan KP ini akan menjadi bahan refleksi bagi program studi, ya, aspek kualitas pembelajaran dan keterkaitan dengan dunia kerja, dunia industri. Jadi apakah mahasiswa kita itu diterima baik oleh industri atau tidak gitu. Ini menjadi refleksi ya. Kalau tidak diterima, kenapa? Kalaupun misalnya ada penilaian yang jelek, nah ini nilai itu salah satu yang kami inginkan dari instansi supaya kami bisa memberikan melihat kira-kira mata kuliah apa yang harus diperbaiki gitu ya, Mas. Kami berdua ya, UPM sama saya sebagai UPM dan dosen di program studi teknik informatika sangat mendukung keinginan Pak Kaprodi untuk bukan merevisi tapi mengupgrade ya kurikulum yang sesuai dengan tren ke depan, karena memang mau tidak mau kita harus selalu update terhadap kebutuhan industri gitu ya. Oke. Nah itu sebagai ininya ya pembuka. Yang kedua ini yang paling penting di sini, yaitu struktur laporan kerja praktek prodi. Gitu. Saya bagi ada dua, bagian awal ya sama bagian isi. Ya, ini bagian isi. Jadi ada dua, bagian awal dan bagian isi. Nah, untuk bagian awal tentu dalam laporan itu tentu ada sampul ya. Nah, ini sampul laporan. Ada laporan kerja praktek, kemudian nama instansinya atau kira-kira ada di dalam lampiran ya. Nah, ini lampirannya. Jadi laporan kerja praktek, kemudian judul kegiatan kerja prakteknya apa, nama instansi tempat Anda praktek kerja praktek, terus dimulai tanggal berapa, KP-nya sampai dengan tanggal berapa. Ini karena kebetulan tahun akademik kita ganjil 2025-2026 ya. Ini program studi, kemudian disusunnya oleh siapa, di sini nama mahasiswa, NPM-nya berapa. Ini tahunnya di 2025. Oke, itu sampulnya. Kemudian halaman persetujuan, ya ada di lampiran juga. Halaman persetujuan itu berbicara konklusi ya, kesimpulan dari apa yang dilihat oleh pembimbing dari lapangan, ini tanda tangan pembimbing lapangan maksudnya, dari instansi KP. Kemudian ada pembimbing dari akademik atau prodi, ya keduanya akan memberikan penilaian, ya penilaian, kemudian mereka akan menyimpulkan bahwa laporannya sudah oke dan bisa diterima untuk dilanjutkan ke seminar, gitu ya. Ya, ini juga ada di lampiran. Nah, ini halaman persetujuan pembimbing akademik, misalnya. Jadi disetujui untuk diajukan dalam seminar atau sidang kerja praktek. Ya, kemudian ada penilaiannya di sini. Gitu. Ini untuk penilaian oleh pembimbing lapangan. Kriteria penilaiannya berbeda juga nih. Untuk penilaian oleh pembimbing lapangan ada 3 aspek. Ya, aspek pertama adalah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan supaya mereka tidak bingung kedisiplinannya seperti apa, makanya saya ada di sini kriteria penilaiannya. Untuk kedisiplinan itu ada kehadiran tepat waktu. Misalnya, saya juga butuh informasi dari pembimbing lapangan kalau misalnya mahasiswa itu nggak bolos itu ya, atau bahkan hebat tepat waktu mengikuti aturan kerja misalnya dan jam operasional perusahaan misalnya, itu ini boleh gitu, karena kan pasti Anda pada saat masuk
kerja praktek, di awal pasti diminta nih, kamu kalau kerja praktek di sini sama ya dengan jam kerja operasional perusahaan, jadi karyawan datang jam 8, mahasiswa pun harus datang jam 8, pulang jam 5 ya harus pulang jam 5 misalnya begitu. Nah, kami minta nilai dari mereka, apakah Anda termasuk bagian yang memiliki attitude yang bagus tentang kedisiplinan. Kemudian tanggung jawab juga penyelesaian tugas yang diberikan secara tuntas, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Jadi mereka yang ngasih tugas kan kepada Anda di tempat kerja praktek, maka yang memberi tugas juga akan menyampaikan, harus memberikan nilai. Apakah tuntas tidak pekerjaan yang diembannya, kemudian tepat waktu enggak, misalnya ditargetkan untuk pekerjaan yang ini tolong seminggu selesai ya, yang ini oke lah, yang ini setelah ini jadi 2 minggu lah, boleh gitu, dan seterusnya. Mereka yang memberikan tugas harus memberi nilai juga. Sikap profesional, nah ini sikap profesional itu muncul dari aspek apa? Etika, sopan santun, komunikasi, kerjasama dalam tim gitu. Karena saya mendengar beberapa industri yang menggunakan lulusan UKRI, sayang ada jarago cina ilmunya mah, tapi aduh cina susah, nggak sopan, nggak ada attitude yang bagus gitu. Itu juga jadi agak kurang, terus malas datang teh cina siang wae, meskipun memang halus gawena, tapi attitude-nya kurang bagus. Saya minta mereka untuk memberikan penilaian juga. Nah, yang keempat, kontribusi terhadap pekerjaannya. Karena mahasiswa KP itu kan nggak sendiri ya di perusahaan, biasanya digabungkan dengan tim yang lain, atau juga bisa jadi sama-sama dari UKRI gitu, kayak di tempatnya Pak Angga bisa 3 orang, 5 orang kan ya. Kemudian di pekerjaannya berarti tim gitu, yang satu ngerjakan UI-nya mungkin ya, yang satu membuat bagian yang mengerjakan kode program back end misalnya, atau front end yang sama UI tadi, atau misalnya ada juga yang bagian testing. Testing di sini, testing misalnya aspek keamanan dari aplikasinya, aspek fungsionalitas aplikasinya. Jadi bisa lain-lain gitu ya. Makanya saya bilang laporan KP ini tidak selalu harus mahasiswa membangun aplikasi dari 0 sampai selesai sendirian gitu ya. Karena itu tergantung nanti tugas masing-masing. Skala penilaiannya juga sudah saya cantumkan di sini, nanti minta nilai rata-rata muncul di sini, akan total nilainya berapa, total nilainya itu angkanya, nilai huruf itu sangat baik, cukup, kurang gitu ya. Bukan dituliskan 90, bukan. Nilai huruf itu yang maksudnya sangat baik. Grade ya, harusnya mah grade ya. Oke. Kalau pembimbing akademik itu ada 3 ya, kualitas teknis. Ini kalau bisa bicara soal dia memprogram, kalau ketepatan penggunaan metode, karena dia ditugaskan untuk melakukan analisis dan perancangan. Nah, metode apa yang dia gunakan untuk melakukan analisis. Kemudian teknologi yang digunakannya apa? Kalau analisis pakai teknologinya apa? Ada tools, misalnya Anda menggunakan UML ya, atau menggunakan DFD, itu juga ada bobotnya masing-masing, karena pemilihan model
pemodelan di dalam apa namanya analisis atau desain itu juga kami punya penilaian ya, karena orientasi sekarang itu karena pemrograman itu apa namanya bisa diintegrasikan ya, misalnya proses tertentu Anda mau pakai Java gitu, kemudian di proses yang lain pakai Kotlin diintegrasikan karena mungkin atau Python dengan ini, Pythonnya lebih cepat kalau misalnya komputasi, nah, nggak apa-apa. Nah, kan itu berarti diintegrasikan. Nah, modelannya menggunakan UML itu akan jauh lebih baik dibanding DFD. Ya, kalau DFD itu kan pemodelan yang terstruktur, biasanya pemilihan pemodelan struktur itu kalau cocok kalau di pemerintahan gitu ya, kalau misalnya Anda kan, tapi bukan itu ya, bukan karena dia pemerintahan, tapi lebih ke bicaranya alur dokumen, pakai Flowmap gitu. Itu mungkin bisa contoh Flowmap itu pakai, kalau di instansinya dokumennya cukup lengkap gitu. Tapi tren teknologi itu ke object oriented gitu. Makanya yang lebih bagus kalau Anda menggunakan pemodelan, bisa pemodelan pakai UML. Metode yang bisa Anda pilih bisa macam-macam ya, ada Scrum gitu ya. Atau cara ya, ini lebih tepatnya supaya enggak pusing dengan teori. Ini cara Anda memilih secara teknis mengerjakannya seperti apa. Kemudian di sini ada kualitas kode program nih buat yang mengerjakan kode program. Kalau misalnya dia bagian testing saja ya, kualitas testingnya seperti apa. Ya. Dan Anda harus punya juga ilmunya, best practice-nya gitu, sebagai acuan ya. Sebagai acuan itu punya bukunya gitu ya, atau buku kan nggak harus dalam bentuk buku cetak ya, bukunya bisa menggunakan e-book. Wah, yang penting apakah buku, apakah jurnal, itu juga boleh Anda gunakan sebagai referensi best practice-nya. Kemudian yang kedua, analisis permasalahan dan pemecahan masalah. Nah, ini kriteria untuk analisis permasalahan dan pemecahan masalah ini kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, ya, analisis sistem atau perumusan solusi dan ketepatan rancangan. Misalnya di situ ada suatu proses yang mengharuskan membuat pemodelan matematiknya, gitu, merumuskan solusi pemodelan matematiknya di sana harus seperti apa. Nah, itu pemilihan seperti itu juga menjadi penilaian kami gitu. Yang ketiga itu implementasi sistem. Nah, ini implementasi sistem, apakah keberhasilan implementasinya itu baik gitu, implementasi dengan baik, termasuk prototype atau produknya bisa berjalan. Kalau yang tugasnya cuma UI, mungkin prototipenya nanti bagian yang kode programnya. Kalau bagian testing ya, testernya, penggunaan testingnya itu seperti apa, metode yang digunakan, black box atau apa yang berkaitan dengan apakah usability testing gitu ya, berbicara tentang usability dari dan seterusnya. Ini kira-kira ini buat dosen ya kalau ini, tapi kalian juga mungkin perlu tahu nanti si dosen itu memberikan penilaiannya apa saja. Oke, ini baru sampel ya, saya minum dulu. Iya. Oke. Dan ada laporan pernyataan keaslian.
Ya, di sini seperti biasa menghindari plagiarisme. Terus ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ini isinya tentu menjelaskan secara ringkas konteks, tujuan KP, metode yang digunakan di instansi tersebut, hasil utama atau kontribusinya, plus kata kunci, kira-kira begitu bunyi abstraknya. Kemudian ada kata pengantar, ini ucapan terima kasih kepada instansinya, pembimbing, dosen, dan pihak yang lain membantu. Kemudian ada daftar isi, kemudian daftar tabel jika ada gambar, lampiran, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi itu bagian awal. Sekarang bagian utama. Nah, ini yang bagian utama yang penting. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan KP, dan batasan dan ruang lingkup KP, serta manfaat KP. Nah, ini bisa Anda gunakan sebagai sub babnya di bab 1. Nah, latar belakang itu isinya apa nanti di laporan KP, isi latar belakang masalah itu menjelaskan kondisi instansinya itu maksudnya perusahaannya, kemudian motivasi perusahaan tersebut menerima KP, serta relevansi KP dengan bidang informatika. Ini kira-kira yang dijuruskan aja nanti di sini dengan tugas yang Anda buat, yang ditugaskan, ya, bicara soal yang ditugaskannya. Jadi latar belakang masalah itu, latar belakang bukan masalah ya, latar belakang dari bab 1. Kemudian rumusan, nah ini baru apa yang menjadi tantangan atau kebutuhan di instansi, ini dikaitkan dengan tugas Anda. Itu tugas mahasiswa yang diberikan oleh perusahaan itu apa nih gitu. Kemudian terhadap lokasi KP-nya apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jangan-jangan cuma sekedar ya nggak enak lah karena kampus UKRI jadi terima aja gitu. Saya kira ada baiknya Anda juga menelitik ya, kira-kira Anda tugaskan itu kebutuhan untuk instansinya apa gitu. Ini bicara soal apa yang menjadi tantangan atau kebutuhan di instansi, ini bicara soal memang perusahaannya itu membutuhkan resource di sana seperti itu gitu. Kemudian tujuan KP, nah tujuan KP ini secara spesifik apa yang tidak dicapai mahasiswa selama KP. Ini kan berkaitan dengan Anda dan perusahaan itu, ya. Kemudian batasan dan ruang lingkup KP ini menjelaskan ruang lingkup kerja kalian, ya. Kalian itu maksudnya sendiri, ya. Mahasiswa, ruang lingkup kerja mahasiswa, periode, fitur atau modul yang dikerjakannya itu apa? Bagian yang mana? Apakah di aspek analisis, apakah di desain, atau di codingnya, kemudian manfaat KP. Yang pertama manfaat KP untuk perusahaan, mahasiswa, dan program studinya apa. Ini disimpulkan aja kira-kira manfaat yang Anda ditugaskan itu kira-kira apa manfaatnya. Dan bab kedua itu adalah tinjauan pustaka dan kajian teoritis. Tinjauan literatur itu atau pustaka terkait teknologinya, metodenya atau framework yang digunakan ketika Anda diberikan tugas. Ini
menggunakan ditambahkan juga dengan apa namanya referensi dari jurnal. Jadi ada jurnal yang menggunakan framework tertentu. Misalnya Anda kebagian programnya mau menggunakan Laravel gitu ya. Itu bisa Anda sampaikan di situ Laravel tuh. Untuk apa, bagian apa sih yang Anda kerjakan di Laravel itu bisa di secara teorinya gitu. Oke, yang kedua di dalam literatur ada teori sistem yang relevan terhadap jadi ini bisa dua sih sebenarnya, bisa kajian industri atau bisa juga kajian dari teori sistem yang relevan gitu. Kemudian ini dihubungkan dengan capaian yang untuk mendukung capaian yang mana gitu yang Anda kerjakan itu di dalam kurikulum UB. Nah, capaian itu Anda bisa lihat di sini. Nah, saya agak loncat-loncat nggak apa-apa ya. Nah, CPL. Bagian yang mana sih yang paling menonjol di kerja Anda? Apakah diminta kemampuan untuk analisis masalah dan kebutuhan pengguna gitu. Jadi yang diminta ya kedisiplinan. Kemudian ada kemampuan komunikasi hasil kerja praktek selesai. Nah, ini juga akan menjadi bahan penilaian untuk pengujian. Jadi nanti seminar KP itu apa namanya acuannya ini nanti acuannya gitu, acuannya itu sebentar nih ada persentasenya ya. Nah, memang ada bobot di sini ya. Bobotnya kira-kira bobot yang mana yang mau diperbesar Anda memang ya Wayana misalnya kalau Anda ditugaskannya cuma testing gitu ya. Ya nanti bisa melihat kira-kira kalau testing itu lebih ke kemampuan apa di sini di nomor 3 ya masuk ke dikuatkan di situ apa namanya pembahasannya kuatkan di sini tadi. Nah, jadi teori sistem yang tadi ya. Jadi misalnya kajian teori sistemnya Anda lebih banyak misalnya karena Anda tugaskan di tes ya. Nah, teori-teori yang relevan dengan tes itu disampaikan di bab 2. Oke, di bab 3 metodologi kerja praktek. Nah, ini bisa yang pertama bisa menggambarkan profil dari perusahaan tersebut, struktur, tugas, proses kerja yang terkait KPI. Nah, nanti di bold ya, lebih ditegaskan tentang posisi Anda ditugaskan di situ. Ya, saya harapkan kalau KP-nya mahasiswa bukan menyediakan kopi buat programmer sana ya, apalagi minta
yang disuruh-suruh beli gorengan doang misalnya, itu ya. Itu mudah-mudahan tidak seperti itu. Yang kedua, metode pelaksanaan. Nah, ini Anda bisa sampaikan aktivitas sehari-hari di sana, menggunakan tool apa, kemudian alur kerjanya, bila perlu ini harus ada diagram atau proses aktivitinya. Jadi diagramnya bisa pakai chart, bisa pakai yang mudah Anda sampaikan bahwa kerja saya itu prosesnya dari temanmu si A, kemudian aku baru dapat bisa mengerjakan lebih komplitnya, harus ada hasil kerja dari si A. Tapi kan tidak harus menunggu A, tapi kita sudah punya dulu cara kerjanya, yang kita lakukan harus apa. Harus penting itu, punya gambaran bahwa kamu akan mengerjakan begini. Tinggal kalau si A beres, masukkan ke situ udah langsung beres gitu. Jangan diam ya kalau bekerja tim itu. Jadi kita harus punya gambaran skenario yang saya harus kerjakan. Misalnya kalau Anda kalau misalnya memang Anda masih disuruh bagian mengerjakan UI, tapi Anda masih belum mahir penggunaan misalnya pakai Figma, Figmanya segera diproses belajar dulu, terus poin-poin harus belajarnya bagaimana itu bisa dibuatkan sebagai diagram proses aktivitinya. Jadi kamu harus belajar, kemudian hasil belajarnya kamu bisa buat visualnya. Kalau Figma itu harus buka dulu ininya, kemudian ininya harus tahu, ininya nanti akan jadi prototype gitu, kira-kira begitu. Bisa diceritakan seperti itu metode pelaksanaannya. Kemudian di sini ada data dan sumber informasi. Nah, kerjaanmu itu misalnya harus apa? Oh, saya harus melakukan wawancara ya. Sorry, maksudnya gini. Kerjaan Anda itu akan disupport dari mana nih? Untuk mendapatkan supportnya itu harus apa? Harus di wawancarakah atau dirapatkan? Jadi Anda bisa bercerita bahwa yang kamu lakukan itu berasal dari wawancara apa ini dulu, diskusi misalnya, diskusi tim. Dari diskusi tim kamu disuruh bekerja apa nih? Oh, ini dulu misalnya mengetahui proses prosedur fungsi yang harus berjalan gitu. Itu seperti itu. Itu lewat apa? Misalnya lewat rapat gitu. Itu diceritakan aja di situ data dan sumber informasinya. Maksudnya data dan sumber informasi itu harus diceritakan. Yang kamu kerjakan itu pengetahuannya dari siapa dulu gitu. Apakah hasil instruksi langsung dari pembimbing di lapangan, atau justru bisa jadi pembimbing lapangannya dikasih satu orang nih ke tim berarti kan nggak cuma ke Anda sendiri gitu. Nah dari situ berarti kan nggak cuma instruksinya nggak cuma dari dosen lapangan, tapi dosen pembimbing lapangan, tapi juga dari rapat kerja. Nah itu bisa disampaikan. Nah kemudian baru di sini apa yang Anda kerjakan ini silahkan diceritakan di sini yang sudah kerja, termasuk di dalamnya milestone pelaksanaannya. Ini milestone itu ini ya schedule, timeline ya. Kemudian evaluasi dan pengujian. Nah, karena ini berkaitan dengan penilaian oleh pembimbing lapangan, nah, di situ harus muncul cerita tentang
kerjaan Anda itu sudah di-deliver, kemudian yang memberi tugasnya, kalau misalnya digambarkan dengan icon, senyum, marah, atau biasa saja gitu. Anda bisa ceritakan di situ. Jadi evaluasi dan pengujian itu dari hasil pekerjaan yang Anda dan tim ya secara keseluruhan seperti apa. Itu bisa diceritakan di bagian evaluasi dan pengujian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini ada 2, hasil pekerjaan mahasiswa, itu modul yang dihasilkannya apa, integrasi ke sistem di perusahaan itu seperti apa, kemudian pokoknya ini biasanya berbicara tentang yang paling penting hasil pekerjaan mahasiswa, bisa di screenshot juga ya, atau ada dokumentasi sistemnya bisa ditambahkan yang Anda kerjakan. Kemudian pembahasan analisis terhadap hasil pekerjaannya, apakah memenuhi tujuan KP, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan. Atau mungkin kalau magang, ini pembelajaran seperti apa yang Anda bisa dapat dari sana. Itu bisa diceritakan juga ya. Kaitkan dengan kompetensi yang dikembangkan, seperti yang tadi juga, kemampuan teknis, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, atau etika profesi tadi. Kaitkan dengan yang itu. Bagian yang mana yang paling menonjol, itu bisa kamu ceritakan. Bab 4, kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan ringkasan hasil utama dari kerja praktek, pencapaian tujuannya, terus kontribusi terhadap si perusahaan dan Anda itu apa kira-kira kesimpulan dari kerja praktek. Misalnya buat Anda jadi punya pengetahuan baru nih, karena di kampus tidak diajarkan Figma, yang diajarkan Canva, tapi di perusahaan malah diajarin Canva, Figma misalnya begitu ya. Itu kontribusi terhadap Anda. Terus si hasil kerja Anda tuh buat perusahaan apa? Dia perusahaannya terbangun misalnya aplikasi, meskipun bukan kamu tapi tim misalnya, atau Anda bagian ngetes dari aplikasi yang ada di perusahaan itu. Kira-kira Anda membuatkan panduan misalnya, atau kamu diminta membuat manual guide aplikasi. Misalnya Anda kebetulan di perusahaan software gitu, ditugaskannya kamu karena levelnya kamu ini aja yang testing gitu. Jangan dan merasa rendah ya, karena seorang tester juga kalau di luar negeri mahalnya. Nah, hasil kontribusi terhadap perusahaan apa ya, sejumlah panduan atau manual guide misalnya, untuk user guide ya, bukan manual guide ya, user guide itu bisa gitu, terbuat kesimpulannya Anda sudah membuat user guide untuk perusahaan itu gitu ya. Kemudian saran untuk perusahaannya, mungkin kalau ada perbaikan sistem harus seperti apa, atau rekomendasi pengembangan lebih lanjut juga apa. Dan bisa jadi mungkin dia Anda sebutkan di sini, ternyata yang mau melanjutkan Anda juga ke itu, dan sekarang sudah menyusun proposal skripsi, gitu. Boleh aja itu menjadi rekomendasi pengembangan lanjut dari yang sudah Anda kerjakan. Bab 4, kesimpulan dan saran, udah selesai. Daftar pustaka aja sama lampiran kalau ada. Itu bagian
ini utama gitu ya. Nanti ini saya bagikan karena ini belum ada tangan Pak Yasri, jadi saya kira nanti kita minta pendapat Pak Yasri apakah ditandatangan dulu baru dibagikan atau bagikan dulu draftnya ini mah gitu, nanti sambil dievaluasi baru tapi yang jelas formatnya sudah ini yang digunakan misalnya. Oke. Nah ini kebijakan ya, kalau misalnya yang magang ternyata kan magang tahun yang lalu Pak gitu kan, nggak mungkin saya bisa minta lagi nilai. Oh ternyata yang magang tuh udah dapat sertifikat resmi dari perusahaan tempat magangnya. Nah kalau sertifikatnya akan ada berisi secara eksplisit menyebutkan kompetensinya, itu boleh mengganti laporan pengesahan dari perusahaan termasuk penilaiannya. Jadi boleh digantikan sebagai pengganti penilaian pembimbing lapangan atau pengesahan, karena di dalam sertifikat tersebut biasanya menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah bekerja dengan baik. Kemudian di belakangnya ya atau di halaman berikutnya itu ada nilai-nilainya. Misalnya apa namanya? Ada nilai, ada skornya ya di situ. Ini boleh menggantikan apa namanya? Lembar pengesahan dan penilaian dari instansi. Kalau ini mau tata cara penulisan mah harus menggunakan A4 seperti biasa, dan sampul kita pakai biru muda untuk apa namanya KP ya. Ini nggak usah dibacain lah, itu mah nggak baca sendiri. Dan bisa ambil contoh yang ada di kampus warna biru. Itu yang penting ya. Yang penting bagian itu yang bagian utama, karena memang nah ini ada skornya, Anda bisa lihat skor itu nanti ini untuk penguji aja yang bagian ini. Tapi skor itu skor seluruhnya itu dari 3 ya. Ada pembimbing lapangan, pembimbing akademik, dan penguji ya. Kalau nggak salah penguji seminar mah 1 orang ya. Itu makanya angkanya 20% bobotnya. Nah, ini contohnya. Itu. Terus ya, ini tinggal lampiran contoh-contoh. Nanti ini buat TU ya. Terus menyiapkan apa namanya lembar penilaian ini untuk dibagikan kepada dosen pembimbing akademik. Kira-kira seperti itu cerita yang paling ininya adalah keseruannya harusnya di sini gitu. Nah ini ya, demikian Pak Yasri yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau tidak ada ini kita bisa lemparkan supaya mahasiswa segera mengerjakan. Apabila ada masih bertanya, seharusnya ada gitu supaya nanti untuk perbaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Im atas paparannya tentang panduan dalam menuliskan laporan kerja praktek yang harus Anda kerjakan sebagai bukti bahwa Anda sudah selesai mengerjakan praktek. Ya. Kalau untuk penyebaran dari panduan ini, sebaiknya nanti Pak Im tolong buat PDF-nya dan bisa tangani baru nanti bisa disebarkan. Ya, jadi lebih legal gitu. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin tanyakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Im. Ya, silakan
pertanyaan, mungkin ada istilah-istilah atau paparan yang belum Anda pahami, silahkan ditanyakan. Ya baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau ini di chatnya ada nggak nih? Nggak ada, cuma yang tadi aja. Oh, ya. Oh, kurang terdengar. Oh, udah. Silakan mahasiswa yang merasa ada hal yang perlu ditanyakan. Ya, jadi ingat juga di UKRI sebagai Mungkin mahasiswa Anda perlu ya, dibagikan aja dulu kali Pak nanti kalau sudah kita tanda tangannya Pak ya. Nanti kalau hari ini, kalau malam ini maksudnya mereka masih belum bagaimana kesulitannya. Tapi mudah-mudahan harusnya sih dibuat mudah kata-kata. Ya, itu makanya tadi kan sudah disampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan yang belum mengerti, itu bisa ditanyakan. Jadi ingat ya, sebagai mahasiswa Anda juga harus kritis, jadi jangan cuma hanya menerima, karena Anda bukan tempat yang hanya menampung, tapi juga harus menganalisa dan mengolah. Ya, jadi coba belajar juga untuk bertanya kritis, ya. Jadi itu juga sebagai salah satu kemampuan yang harus Anda miliki sebagai seorang sarjana, bukan SMA lagi yang hanya menerima. Ya, jadi jangan sampai hanya diam saja, tapi nanti di belakangnya baru mengatakan tidak mengerti, tidak bisa, dan sebagainya. Jadi kita harus lebih baik daripada cuman SMP, SMA, dan kuliah di umum lainnya. Ya, silakan dipertanyakan pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya? Karena kemampuan bertanya itu juga penting ya. Ini artinya apakah semuanya sudah mengerti nih, atau malah nggak mendengarkan sama sekali? Ditinggal saja. Sudah. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Mamen lah. Raffi ya. Laksamana dulu Pak. Oh, Kalau untuk yang surat bimbingan Pak, itu wajib diisi apa gimana Pak? Soalnya kayaknya nggak semuanya tahu yang soal kartu bimbingan kerja praktek. Ya Pak, sama teknis bimbingan itu nantinya bakalan kayak gimana? Oke, saya jawab kartu bimbingan sama teknis ya. Nah, kalau bimbingan itu di sisi dosen akademis ya, dosen prodi, kan ada nah, ada nggak contohnya? Saya lupa ya memasukkan. Udah berapa kali itu teh? Kalau yang KP 8 kali, Pak. 6 kali. 8. Oh, 8 kali. Oh, oke. Coba kalau saya lihat dari delapan kali, apakah ini anggaplah ini berarti 5 bab ya. 5 bab. Jadi kurang lebih kalaupun dua kali setiap babnya udah bisa 10 itu ya. Kayaknya gitu ya, dianggapnya 10. Jadi bab pertama bisa selesai nggak bimbingan kepada Mas dosen akademik untuk bab pertama itu. Nah, kalau teknisnya ya, mungkin yang ditanyakan, Pak, saya nggak bisa ketemu langsung dengan dosen pembimbingnya. Kayaknya sekarang mah teknologi ya harusnya bisa lewat Zoom seperti ini. Itu diingatkan saya pada dosennya, tanggal sekian Zoom untuk membicarakan bab 1 misalnya. Untuk membicarakan bab 2 gitu, kayaknya tidak harus offline ya, bisa menggunakan online, minta aja
dosen membimbingnya waktu untuk itu ya. Kalaupun misalnya bisa offline kan terutama yang sudah selesai kerja prakteknya udah bisa langsung ke kampus sambil ketemu dosennya. Itu menjawab gak sih? Ya, mahasiswanya gimana? Silakan direspon. Izin Laksamana. bertanya, Pak. Oh, udah puas ya. Ya udah silakan. Pak, jadi untuk bimbingan tuh per bab bimbingannya. Ya, 8 kali bimbingan itu menurut saya diefektifkan per bab, bisa dilaksanakan per bab, jadi per babnya minimal 2 kali. Kalau 2 kali aja udah 10 ya, berarti kan sudah lebih banyak dari yang ditentukan 8 kali bimbingan. Ya, Gitu bisa dipahami. kayaknya sih Siva ya. Jadi apakah per bab? Ya boleh 1 bab, boleh. Rasanya bimbingan tuh yang enak begitu ya. Nanti disesuaikan dengan dosennya. Kalau dosennya pengen jadi dulu, nanti yang dibahas kan satu bab ya. Nanti ada koreksi dulu dari pembimbingnya. Gitu. Nah kalau khusus untuk pembimbing lapangan kan nggak perlu ada dokumentasi itu, tapi bisa diwakili dengan lembar penilaian aja buat mereka. Gitu. Pak, apakah harus ada daftar hadir di pembimbing lapangan? Sebaiknya ada, jadi dilampirkan juga. Jadi kehadirannya sebaiknya dilampirkan di laporannya. Ya boleh sih. Cuma kalau itu pembimbing lapangan yang di sana, yang di perusahaan, ada juga yang kalau nggak salah dimasukkan ke fingerprint gitu ya, atau apa ya. Gitu. Nah, intinya Kalau mereka ini nggak ada sih Pak untuk pembimbing di perusahaan daftar absen. Cuma kami menuntut penilaian dari pembimbing lapangan tentang tadi kehadirannya, keaktifan mahasiswa. Ya itu adalah opsional. Jadi sebaiknya kalau ada itu dilampirkan. Jadi ditandatangani oleh pembimbing di lapangannya juga itu. Gitu. Tapi kami menuntut penilaian dari mereka tentang kehadiran Anda di sana. Melalui apa? Melalui nilai ini. Kalau nilainya jelek berarti mungkin Anda jarang masuk atau telat-telat wae. Gitu kira-kira supaya nggak terlalu mengintervensi tadinya ke perusahaannya. Ya kita lihat juga apakah perusahaan keberatan dengan cara begitu, ya kita jangan memaksa gitu. Jadi yang jelas sebaiknya ada dokumentasi. Jadi nanti lebih kuat Anda jadi nanti dalam penilaiannya. Dibuatkan aja ya daftar hadirnya Pak. Iya. Iya. Saya nanti ini bisa di copy apa di ini. Oke. Ada lagi gitu kayaknya ya, menjawab nggak sih? Siva, siapa tadi Siva ya? Nah, ini Raffi, ini daftar nama hadirnya bisa ini nggak disimpan nggak ya? Jadi nanti dicatat tuh siapa yang hadir. Raffi? Oh ininya Pak, di yang peserta yang sekarang. Iya bisa disimpan nggak? Bisa dikirim ke saya nantinya ya.
Paling nanti absen aja sih Pak, di list di per kelasnya. Dari kirimin ke Bapak. Oh, maksudnya yang mengabsen saya atau nanti ada bisa dari sini? Oh, dari Bapak. Oh, Oh, dari jadi sini dipanggil. kurang tahu. Panggil kan nggak ada daftarnya. Ya. Nggak bisa di sini. Coba di print screen bisa nggak ya nama-namanya itu? Bisa di ini aja, di screenshot, masukin Iya, ke Word, screenshot. di itu. Evi ya? Bentar Pak. Ini namanya sudah nama asli kan ya, bukan nama samaran itu. Kalau nama samaran ini susah. Ada Arya Kamandanu itu ini. Bener. Oh, Iya, asli di mana tuh bener nggak ini? Itu area Sulawesi kalau nggak salah kamu. Jo Creeper Fun sih, mana ada nama masuk Creeper Fun ini? Ya Pak, saya juga pakai masih akun ini Pak. Oh, jadi nggak bisa ya ini print screen-nya, daftar namanya. Nggak bisa kalau nggak salah Pak kalau di Meet. Ya karena Anda juga namanya juga bukan nama asli, ada yang nama panggung juga nih. Ya baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Sebelum ini sudah malam juga. Ada yang ingin tanyakan yang belum mengerti dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Im? Jadi ingat ya, Anda jangan tidak bertanya artinya Anda sudah dianggap mengerti. Jadi jangan banyak tanya lagi nantinya kalau waktu sudah membuat laporan. Jadi coba dipahami, kemudian kalau ada yang belum mengerti bisa ditanyakan sekarang. Ya, mumpung ada pakarnya. Silakan. Sudah cukup? Ini terakhir Ya. Pak, paling terkait pelaksanaan nanti sidangnya mungkin bisa diulang lagi Pak. Oh, Jadwalnya maksudnya. sidang. Pelaksanaan itu ini baru rencana ya, tadi saya sepintas melihat tanggal aja. Jadi di bulan Desember, karena kita lihat biasanya UKRI itu meliburkan di akhir tahun, ikut pemerintah ya, karena kita libur bersama kampus negeri yang swasta, swasta yang negeri, walaupun swasta yang dinegerikan karena kebiasaan kita RI 1. Nah, karena itu maka saya akan membuka, ya Pak Yasri ya, apa itu? tanggal 8 Oh, mulainya ya. seminar KP bagi yang sudah selesai dan siap dimajukan ke seminar, dibuka tanggal 8. Yang masih belum selesai, mangga di tanggal 10. Pokoknya sampai tanggal 24 dan 25 bisa diliburkan. 24 selesai semua yang seminar KP ini. Itu secara waktu ya, Rapi ya. Tadi sepertinya Rapi ya. Secara waktu, kemudian secara teknis seminar itu oleh bagian keuangan itu supaya mungkin ya nggak susah ngitungnya kali 4 katanya diajukannya. Ya kalau misalnya tanggal 8 sudah semua ya nggak apa-apa, nanti kita ajukan, nanti kita atur 4 orang misalnya di satu hari atau di satu ruangan 4. Maksudnya kita punya 2 ruangan nih. 2 ruangan ini nanti dibagi 4 orang gitu. Bisa begitu. Atau teknis yang lain yang Pak Raffi maksudkan, teknis apa Pak Raffi? Nggak apa itu Pak. Betul ya. Oh, Oke. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Oh, kabel charger lupa. Jika tidak ada, mungkin kita bisa tutup ya. Kalau memang sudah. Baik, kalau gitu saya stop presenting. Nah, mungkin berfotonya diginiin kali. Mau pakai foto? Enggak ya? Ya. Boleh juga ya, karena ini print screen tadi ya. Nah, itu.
Coba semua bisa yang ini gimana, Raffi? Oh, dari host ya, Raffi ya? Raffi bisa nih bantu untuk di print screen? Oke Pak, bentar Pak. Ya. Gimana sih biar bentuknya? Full screen lagi salah. Nah, gini. Nah, sebentar, saya pakai sniping. Oke, yang pertama ini aku kirim dulu ke screenshotannya ke grup dosen aja. Terus, Pak Im, ya, Ya, itu ada di alat rapat itu rekam ambil screenshot rapatnya bisa. Ada di toolnya tuh. oh, ada di tool di screenshot. Rapi yang ngatur itu